Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan selamat datang di Pendopo Dipayuda Adigraha Kabupaten Banjarnegara. Jadi apa yang baik? Iya. Jangan pelit-pelit seperti Iya, itu ya. betul sekali ya. Senang sekali rasanya saya Geger Abirawan. Dan saya Sri Wahyudi. Malam hari ini saya bangga banget Banjarnegara ini jadi tuan rumah kedatangan pemuda-pemudi dari 35 kabupaten kota seprovinsi Jawa Tengah. Iya, betul, ini adalah suatu kehormatan bagi Kabupaten Banjarnegara karena menjadi tuan rumah dalam rangka perayaan Hari Sumpah Pemuda ke-95. Sebelumnya kita sapa dulu tamu yang hadir pada malam hari ini. Silahkan. Yang terhormat Penjabat Gubernur Jawa Tengah, Bapak Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Nana Sujana ASNM, dan juga Ibu Dr. Andes Sinta Nana Sujana. Selamat malam Ibu. Ini dari namanya sudah ya. Kenapa? Dia orang Sunda. Iya, apa benar Bapak? Betul ya Pak ya? Jadi orang Sunda tuh AAA, Iya. orang Jawa Oh. Nggak percaya? Coba buktikan. Pak Nana orang Sunda, Nana Sujana. Iya. Pak PJ kita, PJ Bupati Triharso Widiranto. Benar ya, Jawa Tengah ya. Iya, benar sekali ya. Bapak Pejabat Gubernur, mohon izin Pak, saya akan menyampaikan sebuah pantun. Oke. Spesial buat Bapak. Luar biasa. Naik pesawat tempur dipiloti Pak Nana. Cakep. Bapak Pejabat Gubernur, selamat datang di Banjarnegara. Dan mohon izin Bapak, ini ada mitos di Banjarnegara. Jadi kalau nggak dibalas pantunnya, Bapak bakal betah tinggal di Banjarnegara. Bener. Contohnya. Bapak nggak percaya, Bapak Pejabat Bupati kita itu nggak bisa balas pantun saya, makanya masih betah di Banjarnegara. Luar biasa. Dari Provinsi Jawa Tengah, Kemudian pelaksana tugas Direktur Banjati KMPI Provinsi Jawa Tengah. serta hadirin tamu undangan yang berbahagia. Iya, yang nggak bisa disebut satu persatu Oh, ya. itu kita absen karena ini sebuah kebanggaan 35 kabupaten kota nih. Iya. Ini karena Banjarnegara di tengah. Iya, jantungnya kita sapa- Jawa Tengah ya. Kita sapa dari yang pojok-pojok dulu ya. Oke, boleh. Kabupaten Wonogiri bisa angkat tangan. Dari mana? Wonogiri mana Wonogiri? Mana Wonogiri? Di paling pojok ya. Mana Wonogiri ada? Oh itu, Oke, ya. oke, terima kasih. Wonogiri. Iya. Gajah umurnya asal apa orang? Punya kita asal soalnya. Musik kemarau ya. Iya, mudah-mudahan segera berlalu ya musim kemarau. Amin. Iya, yang dari kota Teluk Asin. Brebes. Brebes. Mana Brebes? Ada? Mana? Angkat tangan. Mana angkat tangan? Jangan angkat kaki ya. Angkat tangan, buka kiu-kiu. Angkat tangan. Kiu-kiu. Jadi gitu. Kemudian dari Pantura juga, dari Rembang. Dari Pojok juga. Oh, mantap, Rembang. Semangatnya luar biasa. Nanti ke belakang ya, ambil hadiah. Kemudian saya sapa juga dari Cilacap. Ya, Cilapok katanya. Oh, ada. Oke, mantap. Dari Banjarnegara. Wah, Pak Seda, mantap. Oke. Iya, benar ya, meskipun Pak PJ Gubernur itu bukan orang dari Provinsi Jawa Tengah, tapi beliau itu memang cinta dengan Semarang ya. Oh, pasti. Iya, benar ya. Karena memang beliau dulu menempuh pendidikan kepolisian di Akademi Kepolisian Semarang. Betul ya, Pak ya? Iya, Dan saya yakin setiap weekend pasti beliau siap. Iya, sekarang ya Pak. Iya. Bisa kuliner ya. Iya, itu. Jadi udah gak kaget lagi sama Betul. podcast ini ya. Dan senang sekali rasanya malam hari ini kembali Banjarnegara jadi tuan rumah dari peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-95. Iya, Besok kita bakal upacara dan malam hari ini kita adakan ramah tamah betul. dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-95. Dan marilah acara pada malam hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Dan sebagai tuan rumah yang baik, Iya. akan kita berikan kesempatan kepada Bapak Penjabat Bupati Banjarnegara yang akan berikan sambutan Selamat datang. Yang kami hormati Bapak Triharso Wiranto Sarjana Hukum. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Pejabat Gubernur Jawa Tengah, Bapak Komjen Polisi Purnawirawan Dr. Andes Sejarah SMM beserta Ibu Cynthia. Yang saya hormati genap unsur Forkompimda Provinsi Jawa Tengah, yang kami hormati Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Ibu Asisten Pemerintahan dan Pusat Sekda Provinsi Jawa Tengah, para pimpinan Kepala UPD Provinsi Jawa Tengah atau yang mewakili, yang kami hormati rekan kami Kepala Disporapar Provinsi Jawa Tengah serta seluruh jajarannya, yang kami hormati Pak genap unsur Forkompimda Kabupaten Banjarnegara. Izin lapor Bapak, kami lengkap, ada Pak Kapolres, Pak Dandim, Ibu Ketua PN, dan Bapak Kajari. Yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjarnegara, para kepala dinas yang menangani kepemudaan dan olahraga 35 kabupaten kota se-Provinsi Jawa Tengah. Yang kami hormati Ketua KONI KNPI Kabupaten Banjarnegara, yang kami hormati Menteri Jateng Kabupaten Banjarnegara, dan para pemuda dan pemudi hadirin sekalian yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan ridho-Nya kita masih diberikan kekuatan sekaligus kesehatan untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 2023. Yang pertama tentu saja kami menyampaikan selamat datang kepada Bapak Gubernur beserta Bapak Sekda dan seluruh tamu undangan ke pemerintah Kabupaten Banjarnegara yang terkenal asri, aman, dan kondusif ini Bapak kami laporkan. Dan juga Banjarnegara terkenal dengan potensi wisatanya yang cukup luar biasa. Salah satunya adalah objek wisata yang kami miliki adalah Dieng. Kemudian juga kami memiliki berbagai objek wisata terkait objek wisata buatan dan berbagai objek wisata yang ada di desa-desa. Dan tentu saja kami berharap dukungan dari Pak PJ Gubernur beserta para kepala dinas UPD Provinsi Jawa Tengah. Tentu saja kita akan mengkolaborasikan dan mensinergikan berbagai pelaksanaan program kegiatan yang ada di pemerintah Kabupaten Banjarnegara. Selanjutnya kami juga menyampaikan suatu kehormatan dan kebahagiaan bagi kami Bapak Gubernur berkenan berkersol hadir secara pribadi, dan alhamdulillah beliau akan sampai besok bersama kita. Dan ini menjadi suatu keberkahan bagi Kabupaten Banjarnegara karena kulinernya juga pasti akan ramai Pak. Kemudian juga akan menggerakkan perekonomian yang ada di Kabupaten Banjarnegara. Sekaligus ini juga kami bisa menampilkan berbagai potensi yang ada di Kabupaten Banjarnegara. Dan tentu saja kami atas nama Putra Kabupaten Banjarnegara juga menyampaikan permohonan maaf apabila kami mendukung pelaksanaan kegiatan dari Disporapar Provinsi Jawa Tengah yang telah menunjuk kami sebagai tuan rumah penyelenggara Hari Sumpah Pemuda ini masih banyak kekurangan maupun kendala yang Bapak Ibu sekalian rasakan. Dan ini tentu saja kami sekali lagi mohon maaf, dan kami mohon arahan dan dukungan dari Bapak Pejabat Gubernur Jawa Tengah untuk kami bisa mempermudah pelaksanaan kegiatan untuk ke depan. Demikian apa yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan ya Bapak sekalian. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Pejabat Bupati Banjarnegara yang selalu ditemani teman-teman setianya seluruh anggota Forkompimda Kabupaten Banjarnegara. Terima kasih telah hadir pada
pada acara malam hari ini ya. Iya, betul. Baik, kalau misalkan kita ngomongin Sumpah Pemuda, pasti tidak jauh-jauh dan pasti selalu lekat dengan yang namanya pemuda-pemudi. Karena dulu hari raya Sumpah Pemuda ini dimotori oleh para pemuda-pemuda. Betul, ya, betul sekali ya. Dan itu Bapak dan Ibu ketahui malam hari ini yang hadir bersama Bapak dan Ibu merupakan pemuda-pemuda terpilih dari 35 kabupaten kotanya masing-masing. Begitu tepuk tangan yang meriah untuk para pemuda-pemudi. Dan berikut akan kita simak bersama testimoni dari 3 pemuda pelopor yang telah membangun Indonesia dengan bidang dan juga keahliannya masing-masing. Masing-masing. Yang pertama ada Mas Ardi Pratama dari bidang pendidikan. Yang kedua ada Mbak Isna Karimah dari bidang pangan. Dan yang ketiga ada Mbak Grahita Purwasita dari bidang seni, agama, sosial, dan budaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak PJ Gubernur Jawa Tengah, yang terhormat pula Bapak PJ Kabupaten Banjarnegara, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ardi Pratama dari Kabupaten Pekalongan. Kebetulan saya membidangi pendidikan. Kepeloporan saya adalah bidang pendidikan, di mana saya di situ bersama teman-teman di kecamatan di tahun 2019 karena melihat banyaknya anak putus sekolah di kecamatan kami membuat PKBM, pusat kegiatan belajar mengajar. Di situ kami berfokus kepada pendidikan kesetaraan, baik paket A, paket B, dan paket C yang setara SD, SMP, dan SMA. Harapannya adanya PKBM di Kabupaten Pekalongan, khususnya di Kecamatan Pangandaran, pendidikan di wilayah khususnya Indonesia sendiri bisa lebih tinggi, dan harapannya itu bisa menuntaskan kemiskinan ke depannya. Seperti itu sedikit testimoni dari saya. Selanjutnya nanti teman-teman yang akan menceritakan bidang kepeloporan masing-masing. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat seluruh jajaran orang-orang penting, yang tentunya di sini yang hadir tentu orang yang penting, penuh karya dan juga memberikan dedikasi yang terbaik untuk Indonesia. Perkenalkan, nama saya Isna Karimah, saya berasal dari Kabupaten Pekalongan. Alhamdulillah dalam 1 tahun terakhir ini saya mendapatkan 4 penghargaan, mulai dari juara ide bisnis, juara ide pelopor bidang pangan, kemudian terakhir juara lomba karya tulis pemuda di Jambore Pemuda Indonesia. Sejak SMA saya sudah selalu semangat untuk berkompetisi, bahkan sampai ke nasional, internasional, dan saat ini saya sedang menempuh pendidikan S2 Magister Manajemen, dan saya juga masih semangat untuk ikut lomba, karena dalam lomba kita bisa membuktikan kompetensi karya yang kita pikirkan untuk kemajuan bangsa Indonesia. Kepeloporan saya itu di bidang pangan, di mana saya melihat potensi di desa saya, terutama di Kabupaten Pekalongan, memiliki hasil pertanian yang melimpah seperti singkong, jamur, dan lain sebagainya. Hasil pertanian harus kita olah menjadi produk sekunder, jangan hanya dijual menjadi dalam bentuk produk primer yang mana harganya tentu rendah. Ketika kita mengolah produk hasil pertanian menjadi produk sekunder, itu akan meningkatkan harga jual produk. Seperti salah satunya produk yang saya kembangkan ini bersama dengan teman-teman adalah produk mushroom cracker. Ini salah satu contoh saja, mengangkat hasil pertanian jamur tiram yang melimpah di Kabupaten Pekalongan menjadi produk yang unik, enak, menarik dengan mengangkat cita rasa Indonesia seperti rasa soto, sate, rendang, dan pedas. Kemudian produk ini saya kembangkan dengan memperhatikan legalitas usaha dan juga digital marketing. Saya juga menjabat sebagai sekretaris komunitas klaster UMKM di Kabupaten Pekalongan, sehingga ketika ada teman-teman di Kabupaten Pekalongan yang mengalami kesulitan dalam legalitas, kami bantu dengan sepenuh hati gratis tanpa biaya apapun. Termasuk ketika tahun
mengenai pemilihan pemuda pelopor. Pemuda pelopor adalah sebuah wadah untuk generasi muda mengekspresikan, mengimplementasikan, mengkreasikan ide kreasinya untuk pengembangan di masyarakat. Saya sendiri berpelopor di agama, sosial, dan budaya, berfokus di seni tradisional, khususnya seni tradisional Jawa Tengah. Saya mengajak anak SD, SMP, SMA, SMK berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan dan Pariwisata Kabupaten Rembang, sekolah-sekolah SMP, SD, SMA, SMK di Kabupaten Rembang, sanggar-sanggar lain di kabupaten lain seperti Kabupaten Tegal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pati, Kabupaten Blora, Kabupaten Kudus, dan Kabupaten Semarang. Hingga salah satu contohnya adalah saya berhasil mengentaskan sebanyak 282 siswa menari di HUT Kabupaten Rembang yang ke-282 tahun sebagai bukti cinta dengan seni tradisional yang ada di Jawa Tengah. Terima kasih Jawa Tengah, terima kasih Kabupaten Rembang telah mengizinkan saya untuk mengikuti pemilihan pemuda pelopor penjurian dari tingkat kabupaten, provinsi, hingga nasional. Bertemu dengan pemuda-pemuda harapan bangsa, bertemu dengan pemuda-pemuda hebat di seluruh Indonesia yang mempunyai visi dan misi satu, yaitu memajukan Indonesia dengan cinta dengan Indonesia. Banyak orang bilang selagi masih muda, nikmatilah. Namun saya dan kami sebagai generasi muda yang memegang tongkat estafet kepemimpinan Indonesia pada tahun 2045, saya mengatakan bersama teman-teman generasi muda, pemuda ada di sini, pemuda untuk Indonesia, pemuda ada di sini untuk mengembangkan Indonesia. Terima kasih, salam pemuda, salam pemuda, salam pemuda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan sekali lagi yang untuk tiga pemuda pelopor kita, sangat menginspirasi dan semakin maju semakin sukses ya untuk bidangnya masing-masing. Ya, ini juga mudah-mudahan bisa menginspirasi pemuda-pemuda lain untuk bisa membangun Indonesia dari bidang dan juga keahlian. Betul sekali. Baik Bapak dan Ibu yang kami banggakan, perlu ketahui juga bahwa kami berdua juga merupakan termasuk dalam pemuda pelopor di bidang pangan dan juga UKM karena kami suka jajan. Terima kasih ya. Baik Bapak dan Ibu tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya akan kita simak dan ikuti bersama sambutan pejabat Gubernur Jawa Tengah. Yang terhormat Komjen Pol Purnawirawan Dr. Lesnana Sujana ASFM, kami silakan. Baik, kita iya dulu. Salam pemuda. Salam pemuda. Salam pemuda. Oke, terima kasih. Ini jiwa muda, semangat muda. Baik, sebelum saya menyampaikan sambutan tadi dari pembawa acara harus dijawab oleh. Nanti bahaya kalau saya terus tertutup dengan banyak negara. Gimana kabupaten yang lain kan ya? Baik, saya akan untuk saya siapkan akan menyampaikan dua buah pantun untuk menjawab tantangan dari pembawa acara tadi. Ini berkaitan tentunya dengan Hari Sumpah Pemuda. Ya, kita harapkan ya para pemuda, kita semuanya pemuda, pemuda-pemudi kan, yang sudah agak berumur juga, ya kita pernah merasakan muda pada masanya. Baik, saya menyampaikan pantun pertama.
minum kopi yang masih hangat di atas sofa berbahan busa. Kaum pemuda harus semangat berjuang demi nusa dan bangsa. Satu lagi jalan-jalan tadi disampaikan itu. Mana yang dari Purwodadi? Ada dari Purwodadi. Jalan-jalan dari Purwodadi, naik kereta sampai Surabaya. Bangunlah wahai pemuda-pemudi, agar negerimu semakin jaya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Sekda Provinsi Jawa Tengah, yang saya hormati rekan-rekan Forkopimda, Bapak PJ, Bupati Banjarnegara, selaku salam baik. Kemudian hadir di sini Pak Dandim, Pak Kapolres, Ketua DPRD, Pak Jami. Yang saya hormati juga Ketua OPD Jawa Tengah. Yang saya hormati juga hadir ini istri tercinta Ketua PKK Provinsi Jawa Tengah beserta pengurus PKK dan Dekranasda. Yang saya hormati dari WMD juga hadir, dari Bapak Ketua Jateng, kemudian dari OKP, KNPI, kemudian dari mana lagi dari ya, adik-adik dari Badan Eksekutif Mahasiswa ya, dari Jawa Tengah mewakili, dan tadi 30 perwakilan pemuda berprestasi dari 35 kabupaten kota Jawa Tengah yang saya banggakan, dan para hadirin undangan yang berbahagia. Marilah kita senantiasa mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Ya, kita tentunya ya alhamdulillah bahwa sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk bersama-sama hadir dalam acara gala dinner atau yang makan malam yang diselenggarakan oleh Bapak PJ Bupati Banjarnegara. Hadirin sekalian, jadi kalau kita bicara Hari Sumpah Pemuda, yang menjadi salah satu hari yang bersejarah bagi bangsa Indonesia, dan setiap tahun diperingati pada tanggal 28 Oktober. Tahun ini Sumpah Pemuda memasuki tahun yang ke-95. Nah, ini memang setiap kita peringati untuk menunjukkan bahwa kita memang sangat menghormati, kita sangat menghargai ya, atas upaya-upaya para pahlawan kita, bagaimana mereka berjuang, bagaimana mereka bahu-membahu untuk melepaskan diri dari penjajahan. Nah, semuanya ketika mereka masih muda. Nah, saat ini ya kita tinggal mengisi, merdeka sudah berada di tangan kita tinggal mengisi kemerdekaan ini. Dan alhamdulillah ya, itu tahun 2028 Sumpah Pemuda itu
deklarasikan maksudnya. Tentunya kita sebagai kaum muda, ya, ini kita harus betul-betul mampu mengisi. Saat ini, ya, ya alhamdulillah bahwa bangsa Indonesia ataupun negara kesatuan Republik Indonesia ini sudah mendapatkan pengakuan. Kita dari negara berkembang perlahan-lahan akan menuju negara yang maju. Nah, ke depan kita akan menggapai Indonesia Emas di tahun 2045. Besok kita akan berdiri upacara itu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Dari kurang lebih mohon maaf. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada pejabat Gubernur Jawa Tengah Bapak Nana telah memberikan banyak sekali arahan ya kepada kita semuanya. Kembali saya sampaikan pantun buat Bapak. Oke. Pergi berkelana membawa parang. Cakep. Selamat Pak Nana, besok bisa pulang ke Semarang. Ini gak usah dibalas Pak, Bapak ya. Iya. Besok dia pulang ke Semarang. Oke, dan Bapak Ibu yang kami hormati, dengan bangga juga kami akan menginformasikan bahwa salah satu pemuda Kabupaten Banjarnegara berasal dari Desa Ratambang, Kecamatan Pejawaran, berkat bimbingan Bapak Pejabat Bupati Banjarnegara. Dan atas nama Teguh Fajar Santosa, ini sedang ada di Jakarta. Bapak mohon izin, ini beliau akan menerima penghargaan sebagai juara 1 pemuda pelopor bidang pangan tingkat nasional. Ya, yang akan diselenggarakan di Monumen Nasional Jakarta. Dan beliau ini datang dari Desa Ratambang, Pejawaran. Ya, Jadi udah nih. kalau Pejawaran ini daerah atas ya, Betul. jauh dari pusat kota. Iya, mungkin ada yang anak berprestasi di sana ya. Betul, menginspirasi sekali. Betul. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, sesaat lagi akan kita saksikan bersama penampilan teater Banjarnegara dengan judul Balada Sumbara. Selamat menyaksikan. Dewan Hakim yang hormat, tidak berkata saya berlaku sama jaksa. Ini bukan pembelaan. Saya sudah merasakan lambat pembelaan terhadap diri saya sendiri karena ini bukan kebenaran. Tahun-tahun saya tahan mulut saya. Saya lipat lidah saya